Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-mukhhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithus sabi'u. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-7 dari hadis Arba'un An-Nawawiyah rahimahullahu ta'ala. An Tamimin Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ya, dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dinun nasihatu thalathan. Ya, beliau bersabda bahwa agama itu nasihat sebanyak 3 kali. Qulna liman ya Rasulallahi. Maka kami pun berkata, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk pemimpin kaum muslimin dan juga kaum muslimin pada umumnya. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Asy-syarhu, penjelasannya, qala al-hafidhu Abu Nu'aimin. Berkata al-hafidh Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala, hadzal haditsu lahu sya'nun. Ya, hadis ini itu memiliki kedudukan yang agung. Wa dzakara Muhammad bin Aslam at-Tusiyyu anna hadzal haditsa ahadu arba'id dini. Ya, dan Muhammad bin Aslam at-Tusi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa hadis ini itu mengandung 1/4 agama. Kita lihat catatan kaki. Ya, huwal imamul hafidhu Syekhul Islami Muhammad bin Aslam at-Tusiyyu. Beliau adalah al-imam al-hafidh Syekhul Islam Muhammad bin Aslam at-Tusi rahimahullahu ta'ala. Min kibaril a'immatil muttabi'ina lis-sunnati raghama ma nalahu minal adza fillahi. Beliau merupakan salah seorang ulama yang mengikuti as-sunnah. Walaupun beliau banyak menerima cobaan di jalan Allah, ma'az zuhdi wal ibadati. Dan juga beliau adalah orang yang zuhud dan juga rajin beribadah. Hatta laqabahu tilmidhuhu al-imamu bnu Khuzaimata bi rabbaniyi hadhil ummati. Bahkan salah seorang muridnya, yaitu Al-Imam Ibnu Khuzaimah, itu menjuluki beliau dengan Rabbani hadhil ummati, yaitu ulama Rabbani dari umat ini. Wa kana yuqaranu bil imami Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Ya, beliau sering
bandingkan dengan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tuwuffiya ba'dal imami Ahmada bi sanatin. Ya, dan beliau meninggal 1 tahun setelah wafatnya Imam Ahmad. Ya. Kita kembali atau kita langsung ke bawah, ya, pada tahun 242 Hijriah. Wa kharrajat Tabarani min hadithi Hudzaifah bin al-Yamani. Dan At-Tabarani, ya, beliau itu meriwayatkan hadis dari Hudzaifah bin Yaman. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man la yahtammu bi amril muslimina falaisa minhum." Ya, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk golongan mereka. Wa man lam yumsi wa yusbih nasihan lillahi wa rasulihi wa li kitabihi wa li imamihi wa li ammatil muslimina falaisa minhum. Dan barang siapa yang pada sorenya dan pada pagi harinya tidak memberikan nasihat kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, pemimpinnya, dan kaum muslimin secara umum, maka ia tidak termasuk golongan mereka. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Tabarani fil Awsati. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Awsat, yaitu Al-Mu'jam Al-Awsat. Was-Saghiri, dan juga dalam Al-Mu'jam As-Saghir. Wa da'afahul Albani rahimahullahu undur ad-da'ifata. Akan tetapi hadis ini dihukumi dha'if oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kita dapat melihatnya pada kitab Silsilah Hadis Ad-Dha'ifah. Kita kembali ke atas. Qala al-Khattabi, maka Al-Khattabi beliau berkata, "An-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin." Ya, nasihat adalah satu kata yang digunakan untuk mengungkapkan suatu kalimat. Hiya iradatul khairi lil mansuhi lahu. Yang dengan kalimat itu dikehendaki kebaikan untuk pihak yang dinasihati. Qala, kemudian beliau juga mengatakan, wa aslun nushi fil lughati, ya, kata an-nushu itu secara bahasa al-khulusi atau al-khulusu. Ya, artinya itu adalah bersih. Yuqalu, ya, maka dikatakan nasahtul asala. Ya, nasahtul asla. Ya, artinya aku memurnikan madu. Idza khallastuhu minasyam'i. Ya, jika saya itu membersihkan madu tersebut itu dari kotoran. Ya, maka an-nushu itu asalnya itu adalah al-khulusu. Ya, ketika nasahtul asala, ya, saya membersihkan, memurnikan madu. Wa qala Abu Amr bin Salahi, ya, berkata Abu Amr bin As-Salah, an-nasihatu kalimatun jami'atun. Ya, beliau yaitu Abu Amr bin Salah itu mengatakan kata nasihah itu sebetulnya suatu kata yang mengumpulkan atau memiliki banyak makna. Tatadammanu qiyaman nasihi lil mansuhi lahu biwujuhil khairi. Ya, di sini terkandung makna ya, seseorang yang melakukan kebaikan bagi orang yang dinasihati. Iradatan wa fi'lan.
ya secara tujuan dan juga perbuatan. Fannasihatu lillahi ta'ala tauhiduhu. Kemudian yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mentauhidkannya, ya mengesakannya. Wa wasfuhu bisifatil kamali wal jalali. Dan juga menyifati Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan. Wa tanzihuhu amma yudadduha wa yukhalifuha. Dan juga menyucikannya, ya menyucikan Allah dari keburukan dan sifat-sifat yang menyelisihi kebaikan. Wa tajannubu ma'asihi. Dan juga menjauhi kemaksiatan. Wal qiyamu bi ta'atihi wa mahabbihi bi wasfil ikhlasi. Atau wal qiyamu bi ta'atihi wa muhabbihi bi wasfil ikhlasi. Ya, dan juga mentaati perintahnya serta perkara yang Allah cintai dengan ikhlas. Wal hubbu fihi. Ya, dan juga mencintai karena Allah. Wal bughdu fihi. Dan juga membenci sesuatu karena Allah. Wa jihadu man kafara bihi ta'ala. Dan juga memerangi ya orang yang kafir, ya, dan orang yang mengingkari atau kafir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma dhaha dzalika. Dan orang-orang yang serupa dengan orang-orang yang kafir, ya, dan yang sejenisnya. Wa du'a'u ila dzalika. Ya, dan menyerukan untuk jihad. Wal hathu alaihi. Dan juga menganjurkannya. Wan nasihatu li kitabihi. Adapun nasihat untuk kitabnya. Al-imanu bihi. Yaitu beriman dengan kitab Allah. Wa ta'zimuhu. Dan juga mengagungkannya. Wa tanzihuhu. Ya, dan juga menyucikannya. Wa tilawatuhu haqqa tilawatihi. Dan juga membaca Al-Quran, baca kitabnya dengan cara yang benar. Wal wuqufu ma'a awamirihi wa nawahihi. Dan juga melaksanakan perintah dan larangan yang terkandung di dalamnya. Wa tafahhumu ulumihi wa amthalihi. Dan juga memahami ilmu-ilmu dan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Wa tadabburu ayatihi. Dan juga merenungi ayat-ayatnya. Wa du'a'u ilaihi. Dan menyerukan ya kepada Al-Quran. Wa dhabbu tahrifil ghalina wa ta'nil mulhidina anhu. Ya, dan juga membelanya dari penyimpangan orang-orang yang melampaui batas. Ya, dan juga melindunginya dari cacian orang-orang yang mengingkarinya. Ya, orang-orang yang mulhid. Wan nasihatu li rasulihi qaribun min dzalika. Adapun nasihat untuk Rasulnya, ya Rasul Allah, itu maknanya dekat dengan yang sebelumnya. Yaitu al-imanu bihi wa bima ja'a bihi. Yaitu beriman kepadanya dan beriman pada ajaran yang dibawanya. Wa tawqiruhu wa tabjiluhu. Ya, kemudian memuliakannya dan mengagungkannya. Wattamassuku bi ta'atihi. Dan berpegang teguh dengan ketaatan kepada Rasulnya. Wa ihya'u sunnatihi. Dan menghidupkan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Washtitharatu ulumiha wa nashruha.
dan ya istitharah, ya mendahulukan ilmunya dan menyebar luaskannya. Wa mu'adatu man 'adahu wa 'adaha, dan memusuhi orang-orang yang memusuhinya. Adahu, ya hak ini kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'adaha, ya kalau ha ini kembalinya kepada sunnatihi. Jadi memusuhi orang-orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memusuhi sunnah beliau. Wa muwalatu man walahu wa walaha, ya dan juga mencintai orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mencintai sunnah beliau. Wat takhalluqu bi akhlaqihi, dan berakhlak dengan akhlak beliau. Wat ta'addubu bi adabihi, ya dan juga beradab dengan adab-adab beliau. Wa mahabbatu alihi wa sahabatihi wa nahwu dzalika, dan mencintai keluarga beliau dan sahabat beliau dan yang sejenis dengannya. Kemudian wan nasihatu li a'immatil muslimina, dan nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, yaitu muawanatuhum 'alal haqqi, yaitu menolong mereka dalam kebenaran, wa ta'atuhum fihi, dan menaati mereka dalam kebenaran, wa tadhkiruhum bihi, ya dan juga menasihati atau mengingatkan mereka tentang kebenaran, wa tambihuhum fi rifqin wa lutfin, dan juga menasihati mengingatkan mereka dengan lemah lembut, wa mujanabatul wuthubi alaihim, ya dan juga menjauhi sikap membangkang terhadap mereka, wa du'a'u lahum bitaufiqi, dan mendoakan pemimpin kita, ya semoga mereka mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wan nasihatu li'ammatil muslimina, dan nasihat untuk segenap kaum muslimin, irsyaduhum ila masalihihim, yaitu membimbing mereka menuju kemaslahatan mereka, wa ta'limuhum umura dinihim wa dunyahum, dan juga mengajarkan ya urusan agama dan dunia mereka, wa satru auratihim, dan menutup aurat atau aib mereka, wa saddu khallatihim, ya dan juga menyempurnakan kekurangan mereka. Wa nusratuhum ala a'daihim, dan juga menolong mereka dari musuh-musuh mereka. Wa dzabbu anhum, dan juga membela mereka. Wa mujanabatul ghasyi wal hasadi lahum, ya dan juga atau al-ghish, ya wa mujanabatul ghishyi wal hasadi lahum, ya dan juga tidak berbuat curang dan juga tidak hasad kepada mereka. Wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi, dan juga mencintai bagi mereka apa yang dan juga mencintai atau menginginkan kebaikan untuk mereka sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Wa yakrahu lahum ma yakrahuhu li nafsihi, dan juga membenci keburukan untuk mereka sebagaimana kita membenci keburukan untuk kita sendiri. Wa ma syabaha dzalika, dan apa-apa yang serupa dengan hal tersebut. Intaha ma dzakarahu, ya maka
Sampai di sini apa yang disebutkan oleh Abu Amr bin Salah, ya, rahimahullahu ta'ala. Wa min anwa'i nushihim, dan di antara jenis-jenis nasihat kepada mereka, nushuhum bidaf'il adha wal makruhi anhum, yaitu nasihat kepada mereka dengan melindungi mereka, ya, melindungi mereka dari gangguan atau hal-hal yang dibenci. Wa ithari faqirihim, dan mendahulukan fakir dari mereka. Wa ta'limi jahilihim, dan mengajarkan orang-orang yang jahil di antara mereka. Wa radda man zagha minhum, dan juga ya menyadarkan orang-orang yang menyimpang, ya anil haqqi, menyimpang dari kebenaran, fi qaulin au amalin, baik penyimpangannya itu berupa ucapan maupun perbuatan. Bitalattufi fi raddihim ilal haqqi, ya, yaitu dengan berlemah lembut, ya, dalam mengajak mereka menuju kebenaran. Warrifqi bihim fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, ya, dan juga berkasih sayang kepada mereka dalam, ya, mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Mahabbatan li izalati fasadihim, ya, dan ya dengan kecintaan untuk, ya, menghilangkan keburukan yang ada pada mereka. Walau bihusuli dararin lahu fi dunyahu, ya, walaupun itu menghasilkan keburukan baginya di dunianya. Kama qala ba'dus salafi, sebagaimana yang dikatakan sebagian dari kaum salaf, wadittu annal khalqa ata'ullaha, ya, aku ingin, ya, semua orang itu, semua makhluk itu mentaati Allah. Wa anna lahmi qurida bil maqaridi, ya, wa anna lahmi qurida bil maqaridi, ya, walaupun dagingku itu digergaji dengan gergaji. Wa kana Amru bin Abdul Aziz yaqulu, ya, dahulu Amr atau Umar, ya, wa kana Umar bin Abdul Aziz, dan Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau berkata, ya laitani amiltu fikum bi kitabillahi, ya, sekiranya aku mengamalkan kitabullah, ya, di antara kalian, wa amiltum bihi, ya, dan kalian mengamalkannya. Fakullama amiltu fikum bisunnatin, kemudian aku mengamalkan sunnah di antara kalian. Waqa'a minni aduwwun, atau maaf, ya, waqa'a minni udwun, ya, lalu salah satu dari anggota badanku itu terjatuh. Hatta yakuna akhiru syai'in minha khurujan nafsi, ya, maka aku tetap akan dalam keadaan tersebut, maksudnya tetap akan mengamalkan sunnah tersebut sampai, ya, ruh keluar dari tubuhku. Wa min a'dhami anwa'in nushi, dan di antara, ya, macam nasihat yang paling utama, yaitu an yansaha liman istasyarahu fi amrihi, yaitu menasihati orang yang meminta nasihat dalam urusannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Idzastansaha ahadukum akhahu falyansah lahu. Jika seorang di antara kalian meminta nasihat kepada saudaranya, ya maka hendaklah saudaranya itu menasihatinya. Ya, kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Ahmadu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Wa fihi maqalun. Ya, namun ada perbincangan dalam hadis ini. Wa yughni anhu haditsu Abi Hurairah marfu'an. Ya, namun cukuplah ya melengkapi hal ini yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', yaitu haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Yaitu hak muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut ada lafadz wa idzastansahaka fansah lahu. Jika ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa qala al-Fudail bin Iyad. Ya, dan Al-Fudail bin Iyad ya rahimahullah, beliau berkata, ma adraka indana man adraka bi kathratis salati was-siyami. Ya, orang yang paling mengetahui atau paling berilmu di antara kami itu bukanlah orang yang paling banyak salatnya dan puasanya. Wa innama adraka indana bisakhail anfusi. Ya, bahkan sesungguhnya orang yang paling berilmu di antara kami adalah orang yang paling dermawan. Wa salamatis suduri, dan yang jiwanya bersih. Wa nushi lil ummati, dan yang banyak menasihati para umat. Wa su'ila Ibnul Mubaraki, dan Ibnul Mubarak beliau ditanya, ayyul a'mali afdalu? Ya, amalan apa yang paling utama? Qala an-nushu lillahi, yaitu nasihat untuk Allah. Wa qala Ma'marun, dan Ma'mar beliau berkata, kana yuqalu ansahun nasi laka man khafallaha fika. Yaitu dahulu dikatakan, ya, orang yang paling tulus kepadamu adalah orang yang takut kepada Allah, yang terkait denganmu. Kemudian wa kana salafu idza aradu nasihata ahadin wa aduhu sirran. Ya, bahkan dahulu ya ulama salaf itu jika hendak menasihati seseorang, mereka menasihatinya dengan tersembunyi. Hatta qala ba'duhum. Ya, sampai-sampai sebagian dari mereka berkata, man wa'adha akhahu fima bainahu wa bainahu fahiya nasihatun. Barang siapa yang menasihati saudaranya itu hanya di antara mereka berdua saja, ya, maka itulah yang dinamakan dengan nasihat. Yang namanya nasihat itu sebetulnya hanya berdua saja, 4 mata. Wa man wa'adhahu ala ru'usin nasi fa innama wabbakhahu. Dan barang siapa yang menasihatinya di hadapan khalayak ramai, ya di hadapan para manusia, maka sebetulnya dia telah mencelanya. Yaitu bukan nasihat. Wa qala al-Fudailu, dan Al-Fudail ya rahimahullah beliau berkata, al-mu'minu yasturu wa yansahu. Ya. Seorang beriman itu hendaknya ya menutup aib dan juga menasehati. Wal fajiru yahtiku wa yu'ayyiru. Sedangkan orang yang durhaka itu ya dia itu ya membuka aib dan juga mencela. Wa qala Abdul Aziz bin Abi Rawwadin, dan Abdul Aziz bin Abu Rawwad beliau berkata, kana man kana
qablakum idza ra'ar rajulu min akhihi syai'an. Dahulu orang-orang sebelum kalian jika melihat sesuatu pada saudaranya, maksudnya aib, ya'muruhu fi rifqin, maka dia akan menasihatinya dengan lemah lembut. Fayu'jaru fi amrihi wa nahyihi, sehingga ia mendapatkan balasan pahala atas nasihatnya dan mengajak untuk menjauhi kemungkaran, meninggalkan kemungkaran. Wa inna ahada haula'i yakhriqu bi sahibihi. Namun salah seorang di antara mereka ada yang justru berbuat kasar. Fayastaghdibu akhahu, yang membuat saudaranya itu marah. Wa yahtiku sitrahu. Maka pada saat itu aibnya justru akan dibuka. Atau ada juga orang yang dia itu kasar pada saudaranya, kemudian membuat marah saudaranya dan juga membuka aib dari saudaranya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.